Shalom. Ya, selamat datang bagi kita semua dalam cara ibadah kunjungan, sharing dan penggembalaan Kusapa pada saat ini. Dan program Kusapa pada saat ini dipandu oleh Jemaat Betania Kolom 13. Untuk itu, marilah kita membuka acara Kusapa ini dengan doa. Dan sebelum kita memulaikan Kusapa kita pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Aba ya Bapa, terpujilah dimuliakanlah Engkau Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu, sehingga kami bisa ada berkumpul sampai saat ini Bapa. Ya Tuhan, kami percaya, kami bawa kegiatan kami pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya Engkau berada bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kegiatan kami pada malam hari ini kami bawa, kami serahkan kepadamu, kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Kami percaya semua itu terjadi oleh karena-Mu. Apapun yang akan kami baca nanti, apapun firman-Mu sebentar Bapa, kami percaya itu oleh karena tuntunan dan pemilihan dari Engkau. Kami bawa, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah dimuliakanlah Engkau Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Amin. Selanjutnya kita akan masuk pada materi pembahasan penelaan Alkitab berdasarkan trilogi pembangunan jemaat pada minggu yang akan berjalan di depan tanggal 26 Oktober sampai dengan tanggal 1 November. Pembacaan didahului dengan pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Ibu Silvana Rondonubu Loluyan. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terdapat dalam Kejadian 48 ayat 1 sampai 22 yang diberi judul Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka, akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku, pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan. Ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat.
ketika Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya, lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannyalah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, "Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi." Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamulah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Demikianlah firman Tuhan. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sudah mendengarkan bacaan firman Tuhan
untuk kita renungkan di sepanjang minggu depan, minggu tanggal 26 Oktober sampai dengan 1 November. Selanjutnya kita akan dengarkan pembahasan atau pendelaan bacaan firman Tuhan ini yang akan dipandu oleh Ketua Jemaat Ibu Pendeta Dr. Tresia Tombokan, MTH. Kepada Ibu. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam program Jemaat Gemim Betania Teleng Tingkulu yang disebut Kusapa, kunjungan sharing dan penggembalaan. Jadi kita dalam rangka memahami lagi dari bagian Alkitab, secara khusus Kejadian 48 ayat 1 sampai 22 dengan tema Allah sebagai gembala memberkati keturunanmu. Allah sebagai gembala memberkati keturunanmu. Kalau kita membaca tema ini diambil dari Penggalan secara khusus ayat 15. Dan ini dalam konteks ketika Yakub menyampaikan satu kesaksian imannya bahwa kakeknya Abraham dan ayahnya Ishak telah hidup di hadapan Allah, dan Allah yang sama itulah yang memberkati perjalanan kehidupannya yang dikatakannya sebagai gembala. Kita tahu bahwa tugas seorang gembala adalah memberi makan dan minum, tidak hanya sebatas memberi makan dan minum, tetapi juga melindungi dari bahaya, termasuk dari binatang buas, mengobati ketika sakit. Artinya bahwa peran gembala ini itu dalam pengertian adalah peran secara holistik. Dan itu yang dialami dan diyakini oleh Yakub bahwa Tuhan adalah gembala. Tetapi juga ketika kita membaca selanjutnya ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan juga adalah malaikat yang melindungi dia, yang melepaskan dia dari segala bahaya. Jadi dari pengakuan iman tentang siapa Allah yang diyakini oleh Yakub bahwa Allah yang memberkati dia, Allah yang adalah gembala, yang dikatakan adalah selama hidup sampai sekarang dia merasakan penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupannya. Dengan kata lain bahwa dia hendak bermaksud mewariskan suatu keyakinan iman tentang siapa Allah kepada Yusuf dan anak-anaknya. Kemudian kata memberi berkat. Kata memberi berkat dalam bahasa Ibrani dikatakan barak. Barak itu adalah suatu karunia atau pemberian yang baik yang datangnya dari Tuhan. Kemudian kata keturunan dalam bahasa Ibrani Sera itu menunjuk kepada anak cucu. Yaitu satu generasi yang mewarisi hubungan kekerabatan dari generasi sebelumnya. Jadi dalam pengertian bahwa secara biologis yang dikatakan keturunan atau menurut silsilah. Yang berikutnya, kenapa dipilih tema ini? Apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi alasan ketika tema ini diangkat? Yang pertama bahwa ketika kita membaca Kejadian 48, maka ini menggambarkan tentang pengakuan iman tentang Allah Abraham, Ishak dan Yakub.
Dan pengakuan iman inilah yang juga mau disampaikan kepada kita. Bahwa Tuhan adalah gembala, bahwa Tuhan adalah malaikat, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang berikutnya adalah bahwa adalah tugas orang tua memberkati anak cucu atau keturunannya. Tetapi memberkati yang dimaksudkan di sini adalah memberikan warisan iman. Tetapi juga ketika kita membaca ternyata juga memberikan tanah pusaka atau milik pusaka. Yang berikutnya, dari pemilihan tema ini dan belajar dari bacaan ini, kita mengenal ada suatu budaya dari bangsa Israel. Secara khusus bagaimana penghormatan anak terhadap orang tua. Ini juga menjadi satu pelajaran rohani yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat kita yang semakin sekuler. Masyarakat kita yang mulai meninggalkan keadaban karena pengaruh modernisasi. Yang berikutnya, dengan tema ini, dengan bacaan ini mengajar-ajarkan kita mari mengembangkan, menjaga, memelihara kesantunan kehidupan sebagai satu akhlak atau kita katakan budi pekerti yang baik. Dan juga dengan bacaan ini juga kita diingatkan bahwa berkat anak cucu tidak harus sama. Kalau dalam satu keluarga memiliki beberapa kakak beradik, tetapi kita juga diajak melalui bacaan ini kita belajar menerima dan mensyukuri. Karena itu warisan yang kita terima, yang juga adalah karunia Tuhan sebagai gembala, harus diterima dengan penuh sukacita dan bukan menjadi bahan pemecah belah atau konflik di antara kakak beradik. Yang berikutnya bahwa pembacaan ini juga kita akan membaca dari tanggal 26 Oktober sampai tanggal 1 November. Nah, di antara tanggal itu ada hari raya gereja pada tanggal 31 Oktober yang kita rayakan sebagai hari reformasi dan hari Alkitab. Hari reformasi kita diingatkan tentang Martin Luther yang menempelkan 95 dalil di gereja di Jerman, di gereja Wittenberg. Karena itu slogan dari reformasi adalah Ecclesia Reformata Semper Reformanda, Secundum Verbum Dei. Ecclesia Reformata artinya gereja yang telah dibarui, harus terus menerus membarui diri, tetapi pembaruan itu harus didasarkan pada kehendak Tuhan Allah di dalam Alkitab. Ini dalam bahasa Latin. Tetapi juga melalui bacaan ini kita diingatkan bahwa kita juga diajak memelihara warisan iman dengan 5 sola. Sola gratia karena anugerah, sola fide karena iman, sola scriptura karena atau berdasarkan Alkitab, solus Christus hanya oleh Kristus, dan soli Deo gloria. Jadi hal-hal inilah yang kita kemas melalui bagian bacaan Kejadian 48 ayat 1 sampai 22. Kita berharap bahwa dengan tema ini Tuhan yang adalah gembala, baik secara pribadi maupun keyakinan kita akan keturunan kita, maka kita akan menjaga warisan-warisan rohani ini dalam persekutuan bergereja. Mari kita melihat apa pengantar kitab Kejadian. Kitab Kejadian adalah kitab pertama yang menceritakan tentang asal-usul dunia dan juga asal-usul umat manusia
dan bangsa Israel. Karena itu kitab Kejadian ini merupakan kesaksian iman tentang siapa Allah dan bagaimana ia bekerja sejak penciptaan dunia ini. Kata Kejadian berasal dari kata beresit yang artinya pada mulanya. Kalau dalam bahasa Yunani yang ditulis Alkitab Septuaginta, Alkitab yang ditulis dalam bahasa Yunani disebut Genesis, yang berarti asal usul atau penciptaan. Jadi Kejadian merupakan bagian dari 5 kitab yang disebut Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini disebut Pentateuch dan diyakini atau menurut tradisi ditulis oleh Musa di tahun 1400 sebelum Masehi. Walaupun ada juga ahli-ahli yang mengatakan bahwa itu ditulis sesudah atau pada saat pembuangan. Sekarang mari kita secara khusus melihat Kejadian 48 ayat 1 sampai 22. Kita mulai dulu dengan pembagian pokok pikiran. Pokok pikiran yang pertama kita temukan dalam ayat 1 dan 2. Bagaimana Yusuf mengunjungi ayahnya Yakub bersama dengan kedua anaknya. Kemudian ayat 3 sampai 4 adalah bagaimana Yakub menceritakan tentang penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan menampakkan diri di Luz, kemudian janji Tuhan bagi keturunannya akan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa besar dan pemberian tanah pusaka, yaitu tanah Kanaan. Kemudian ayat 5 sampai 7 adalah bagaimana Yakub mengangkat Efraim dan Manasye sebagai anaknya. Jadi statusnya sejajar dengan Ruben dan Simon. Pokok pikiran yang berikutnya adalah dalam ayat 8 sampai 20. Yakub memberkati kedua anak itu. Dan ayat 21 sampai 22, Yakub memberikan warisan khusus kepada Yusuf, berbeda dengan saudara-saudaranya. Mari kita masuk pada ayat 1 sampai 2. Yusuf mengunjungi ayahnya Yakub. Di awal kita melihat bahwa ada orang yang menginformasikan kepada Yusuf bahwa ayahnya sakit. Dan sosok Yusuf digambarkan dengan sosok yang responsif, yang tidak bertunggu lama. Tetapi dia adalah pribadi yang peduli. Maka dia membawa kedua anaknya yang sulung namanya Manasye, dan anaknya yang bungsu atau namanya Efraim. Manasye berarti Allah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Jadi pemberian nama oleh Yusuf kepada anak-anaknya berkaitan dengan apa yang ia hadapi di tanah Mesir. Anak yang kedua adalah Efraim, yang berarti Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Maksudnya Yusuf memperoleh Manasye dan Efraim dari istrinya Asnat, yang merupakan anak Potifera, seorang imam di On. Dan ketika Yusuf mengunjungi Yakub, kendati Yakub dalam keadaan sakit, maka dia berusaha mengumpulkan segenap kekuatannya. Dia berusaha bangkit dan duduk di tempat tidur. Yang berikutnya mari kita melihat ayat 3 sampai 4. Yakub mengingat penyertaan Tuhan. Jadi perjumpaan kasih
antara orang tua dengan anak cucu diwarnai dengan cerita iman. Yakub memulaikannya dengan menceritakan tentang Allah yang Maha Kuasa, yang telah menampakkan diri di Luz. Luz itu adalah Betel. Kita mengingat perjumpaan Yakub dengan malaikat Tuhan di Luz. Dan dalam perjumpaan itu Tuhan Allah memberkati Yakub. Akulah Tuhan yang membuat engkau beranak cucu bertambah banyak menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Dan janji Tuhan adalah memberi negeri ini. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tanah Kanaan kepada keturunanmu menjadi milik sampai selama-lamanya. Keyakinan ini pun yang dipegang oleh Israel sampai sekarang, bahwa tanah Kanaan adalah milik pusaka yang diberikan Tuhan, yang sudah disampaikan kepada nenek moyang Israel. Ayat 5-7. Yakub mengangkat Efraim dan Manasye sebagai anak. Jadi anak yang lahir di Mesir yaitu Manasye dan Efraim, Yakub katakan bahwa akulah yang empunya. Artinya bahwa Yakub mengadopsi Efraim dan Manasye sejajar dengan anaknya Ruben dan Simeon. Jadi dia memberikan status yang sama kepada kedua anak dari Yusuf. Dengan kata lain kita juga bisa mengatakan bahwa tempat kelahiran bukan alasan adanya diskriminasi. Apakah dia lahir di satu tempat dan kita lahir di sini, tidak harus membedakan satu terhadap yang lain. Ruben adalah anak sulung dari Yakub. Tetapi Ruben kehilangan hak kesuluhannya ketika dia tidur dengan istri ayahnya, Bilha. Itu dapat kita temukan dalam Kejadian 35 ayat 22 dan Kejadian 49 ayat 4. Dalam tradisi orang Israel, anak yang sulung itu berarti mendapat hak yang istimewa, 2 bagian. Tetapi ternyata karena kesalahan Ruben ini, maka hak kesulungan ini diberikan kepada Yusuf, sehingga Yusuf mendapatkan 2 bagian, atau kita katakan hak istimewa dari anak yang sulung. Kita teringat pada Esau yang menjual hak kesulungannya dengan kacang merah, sehingga Yakub yang bungsu menjadi atau menerima hak kesulungan. Kita juga diingatkan tentang Daud. Daud yang paling bungsu dari keturunannya, dan dia menjadi seorang raja. Seperti yang saya katakan tadi, Manasye yang sulung, tetapi Efraim mendapatkan hak kesulungan. Jadi dalam pembagian warisan, Efraim dan Manasye disejajarkan dengan Ruben dan Simon. Dan pembagian warisan, nama mereka juga disebutkan. Dan Yakub pun menceritakan tentang kematian Rahel yang adalah ibu dari Yusuf di perjalanan dan dikuburkan di Efrata, Betlehem. Yang berikutnya, saya melihat ini sebagai suatu yang menarik. Ayat 8-20, Yakub memberkati kedua anak itu. Jadi ketika Yakub berbicara, ini banyak berisi tentang percakapan. Maka Yusuf dan kedua anaknya mendengar. Ini kita melihat bahwa ini satu bentuk kesantunan dari pribadi Yusuf dan kedua anaknya.
Tetapi juga bisa kita melihat bahwa ini juga bentuk tradisi yang dijaga, dipelihara oleh orang Israel. Jadi nanti Yakub bertanya siapakah ini? Maka Yusuf berkata, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah. Yusuf memahami bahwa anak itu bukan hanya sekedar hubungan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi ini dikatakan adalah pemberian Allah. Jadi anak adalah pemberian Allah. Ini yang dikatakan, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah. Jadi kita juga diingatkan untuk melihat anak-anak adalah pemberian Allah yang harus dikasihi, dihargai, dan dilindungi. Selanjutnya maka Yakub meminta untuk mendekatkan kedua anak ini supaya ku berkati mereka. Artinya saya katakan tadi bahwa Yakub itu dalam kondisi sakit. Tetapi dia berusaha mengumpulkan segenap kekuatannya untuk memberkati Yusuf dan kedua anaknya. Termasuk mata Yakub. Yakub juga disebut Israel. Telah kabur karena usia yang sudah tua. Karena itu Yusuf mendekatkan kedua anaknya dan mereka dicium dan didekap oleh ayahnya. Jadi saudara-saudara, itu menggambarkan suatu ungkapan kasih, kedekatan antara orang tua dengan anak, antara opa dengan cucu. Pelayanan kasih anak cucu harus terus dinyatakan, dan rangkulan kasih orang tua dengan memberi berkat karunia harus terus menerus dilanjutkan. Yakub mengatakan apa yang ia tidak sangka, dia akan melihat wajah Yusuf, dan dijawab oleh Tuhan bahwa dia melihat keturunan dari Yusuf. Jadi bukan hanya Yusuf tetapi keturunannya. Karena itu ketika di Mesir Yakub diberikan atau dia boleh tinggal di Mesir sampai kira-kira 17 tahun. Yang berikut saya melihat ini sebagai tradisi pemberian berkat kepada anak. Kita seringkali mengatakan bahwa tidak ada berkat yang lebih besar daripada seorang ayah kalau anak-anaknya akan mengikuti jejaknya dan kalau boleh menjadi lebih baik dari dirinya. Ini kebanggaan, harapan setiap orang tua. Karena itu kita melihat bahwa kedua anak yang diletakkan di atas lutut. Kata ini juga menggambarkan satu tanda bahwa Yakub telah menerima kedua anak Yusuf sebagai anaknya sendiri. Yang selanjutnya kita melihat bahwa Yusuf sujud dengan muka sampai ke tanah. Berarti bahwa suatu tanda penghormatan yang tulus, walaupun dia menjadi orang kedua di tanah Mesir, tetapi terhadap orang tua dia harus merendahkan diri serendah-rendah. Tanda hormat, tanda bakti. Dan mungkin juga menjadi tanda awas bagi kita. Ketika anak-anak sukses dengan gelar yang luar biasa, dengan kekayaan dan jabatan, orang tua lain-kali takut pak anak. Padahal seharusnya anak-anak sujud kepada orang tuanya. Yusuf memegang Efraim dengan tangan kanan di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri memegang Manasye di sebelah kanan Israel dan didekatkan mereka. Jadi kalau kita melihat bahwa mereka sementara berhadapan. Jadi Yusuf memegang satu tangan untuk Efraim dan yang tangan lainnya untuk Manasye.
Dan lebih memudahkan Yakub untuk memberkati dengan tangan kanan berarti di atas kepala Manasye, tangan kiri di atas kepala Efraim. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Tetapi Yakub menyilangkan kedua tangannya. Sehingga tangan kanan Yakub pada Efraim dan tangan kiri Yakub kepada Manasye. Jadi bicara tangan kanan, tangan kiri, kita diingatkan bahwa kanan itu memperoleh kedudukan yang istimewa. Jadi kita melihat bahwa ketika Yakub mengulurkan memberkati dengan tangan kanan untuk Efraim yang bungsu, maka itu berarti hak kesulungan ada pada Efraim. Sesudah itu dikatakan dalam bacaan ini, diberkatinyalah Yusuf. Yang berikutnya, berkat Tuhan kepada setiap anak itu berbeda. Sehebat apapun, sekaya apapun orang tua, dia tidak akan mengatakan bahwa dengan segala miliknya dia akan menentukan ini sekian dan itu sekian. Pasti berbeda. Tetapi yang diharapkan adalah pertama-tama adalah seperti Yakub, berkat imam. Bahwa berkat iman itu adalah keyakinan tentang Allah yang adalah gembala dan malaikat. Dan berkat Allah yang adalah gembala sekaligus sebagai malaikat, itulah yang akan memberkati keturunan. Secara khusus dalam bagian ini adalah Efraim dan Manasye. Melalui keturunan ini dikatakan nenek moyang, melalui keturunan anak cucu nenek moyang mereka akan termasyhur. Jadi saudara-saudara, dengan kata lain bahwa anak cucu kita akan membesarkan nama kita, bukan mempermalukan nama kita. Tetapi banyak anak-anak yang bukan memasyurkan nama orang tua, tetapi sebaliknya. Dan melihat ketika Yusuf melihat bahwa tangan ayahnya disilangkan, maka Yusuf bermaksud memindahkan tangan ayahnya. Karena dia melihat itu sebagai suatu tindakan yang keliru. Tetapi kalau TB1 menyebutkan sebagai tidak baik. Jadi dia berusaha mengatakan ini yang tepat. Tangan kanan ayahnya harus pada Manasye, tangan kiri ayahnya harus pada Efraim karena Manasye yang sulung. Apa jawab Yakub? Aku tahu anakku, aku tahu. Ini menggambarkan satu otoritas orang tua, tetapi juga menggambarkan sesuatu hal yang sifatnya visioner. Yakub waktu itu penglihatannya sudah kabur, tetapi dia melihat jangka waktu ke depan bahwa Efraim akan menjadi bangsa yang lebih besar daripada Manasye. Jadi Manasye memang akan menjadi satu bangsa dan akan memiliki kuasa yang besar, tetapi adiknya akan lebih besar dari Manasye dan menjadi sejumlah bangsa yang dibesar. Jadi berulang-ulang kali kita melihat lalu diberkatilah mereka. Jadi berkat itu dalam bahasa Ibrani bara. Demikian Allah kiranya memberkati engkau seperti Efraim dan Manasye. Artinya bahwa pernyataan Yakub ini juga menjadi harapan setiap orang tua. Ketika memberkati anak-anaknya menyebutkan kalimat Allah kiranya memberkati engkau seperti Efraim dan Manasye. Jadi mungkin saudara-saudara berikut, kita sebagai orang tua harus memiliki waktu doa dengan anak-anak. Jadi tidak hanya dalam kondisi yang tertentu
seperti Yakub di saat-saat hendak meninggal. Tetapi di setiap saat kita memberkati anak-anak. Kita membangun komunikasi yang baik. Kita mengungkapkan cinta kasih kita. Sehingga anak-anak akan terpelihara dengan baik. Ayat 21 dan 22. Yakub memberi warisan khusus kepada Yusuf. Saya katakan tadi bahwa anak yang sulung sebenarnya adalah Ruben. Tetapi karena dia tidur dengan istri ayahnya Bilha, maka hak kesulungannya telah digantikan oleh anak yang bungsu, yaitu Yusuf. Kepada Yusuf, Yakub mengatakan suatu pengharapan iman. Dia tanpa takut mengatakan, tidak lama lagi aku akan mati. Dia yakin Allah akan menyertai Yusuf dan akan membawa kembali ke negeri nenek moyangmu. Itu yang saya katakan tadi, tanah Kanaan. Dan berkat yang diberikan Yakub kepada Yusuf itu adalah melebihi berkat saudara-saudaranya, yaitu suatu punggung gunung yang ia rebut dengan pedang dan panahnya sendiri. Jadi apakah ini kita katakan pilih kasih? Tetapi itulah otoritas orang tua. Dia berhak melakukan apa yang dipandangnya baik, dan ini jangan dipeributkan, dipersengketakan, dan ini jangan menimbulkan iri hati. Setiap anak pasti punya berkatnya sendiri. Dan punggung gunung itu dikatakan Sikem. Mari kita melihat makna dan implikasi berita ini. Yang pertama adalah Tuhan adalah gembala. Saya katakan peran gembala itu luar biasa. Tidak hanya memberi makan dan minum, menjaga, memelihara, mencari ketika dombanya tersesat, membalut ketika dia luka. Yaitu gembala dengan totalitas untuk menjaga kawanan dombanya. Dan juga malaikat yang melepaskan anak cucu kita dari bahaya. Yang berikutnya bahwa kepada kita diingatkan untuk menjaga, memelihara. Bahkan menganjur-anjurkan kepada anak-anak kita untuk memiliki kesantunan terhadap orang tua. Jangan seperti yang orang bilang, 5 anak tidak mampu mengurus 1 orang tua. 1 orang tua dapat mengurus 5 anak. Kemudian harus dijaga suatu tradisi untuk saling mengunjungi orang tua dan anak. Kita tidak memiliki budaya seperti orang Israel yang sujud sampai ke tanah. Tetapi paling tidak jagalah relasi ini dengan baik. Berkat orang tua yang terutama adalah berkat iman. Dan berkat ini tidak harus sama. Maksudnya berkat iman itu sama, tetapi berkat warisan itu tidak harus sama. Anak yang satu dengan anak yang lain. Sekali lagi saya katakan, inilah otoritas orang tua, jangan dianggap keliru. Orang tua saya sebelum meninggal, bahkan masih lama akan meninggal, dia sudah mulai menuliskan, ini anak ini mendapat warisan ini. Ketika orang tua meninggal, maka tidak lagi dipeributkan soal harta warisan. Yang sering terjadi adalah orang lain kali bakal itu. Ketika mama dan papa sudah ada, anak-anak baku angka peda. Anak-anak menjual warisan orang tua. Padahal warisan itu seharusnya tidak dijual. Kemudian yang berikutnya, tradisi pemberian berkat atau warisan bukanlah hal yang utama. Yang utama yang saya katakan tadi adalah warisan iman.
Suatu keyakinan tentang siapa Allah yang memelihara anak cucu kita sebagai gembala dan malaikat. Kalau kita membaca Mazmur 37 ayat 25, pemazmur mengatakan, dulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tetapi tidak pernah melihat anak orang benar menjadi peminta-minta. Keyakinan iman ini juga harus kita sampaikan kepada anak-anak. Jangan takut susah. Tuhan yang tidak akan membuat kita susah dan menderita. 1 Tawarikh 17 ayat 27 juga merupakan satu doa yang disampaikan oleh Daud, bahwa apa yang diberkati Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Daud melihat bahwa siapakah aku ini, siapakah keluargaku. Karena Allah telah mengangkat dia dan keluarga sedemikian rupa. Sehingga dia yakin, percaya apa yang Tuhan berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Yang berikutnya, sebagai orang tua mari kita melanjutkan tugas memberkati anak-anak kita. Dan sebagai anak mari kita menjalankan tugas kita dengan baik. Apa yang orang tua titipkan harus kita jaga, kita pelihara sepanjang hidup kita untuk diwariskan kepada anak cucu. Jangan jadi cerita, DP mama dan papa dulu banyak sekali kepunyaan. Tetapi setelah anak cucu sudah ada semua, sudah dijual. Cuma mau beli motor, cuma mau beli auto. Ada kalanya memang harus dijual misalnya untuk pendidikan dan seterusnya. Tetapi jangan sampai kita menjadi tamu di tanah kita sendiri. Yang berikutnya, harta dan warisan jangan menjadi pemicu konflik kakak beradik. Karena setiap anak memiliki berkatnya sendiri. Dan di hari reformasi kita diingatkan pada warisan kekristenan. Kita adalah gereja reformasi. Karena itu gereja reformasi bukan hanya sekedar slogan. Terus menerus membarui diri berdasarkan firman Tuhan. Nilai iman inilah yang harus kita lanjutkan kepada anak cucu kita. Cintailah gereja berdasarkan kesaksian Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian materi bacaan Alkitab dari kitab Kejadian pasal 48 ayat 1 sampai dengan 22 telah diuraikan dengan lugas dan tuntas oleh Ibu Pendeta Dr. Tresia Tumbokan MTH. Maka untuk memperdalam pemahaman kita dan pemaknaan atas bacaan firman Tuhan ini di bawah tema Allah sebagai gembala memberkati keturunanmu, maka dibuka ruang diskusi bagi kita. Dalam pembahasan tadi ada yang saya mau tanyakan, di mana Yusuf waktu bertemu dengan ayahnya Yakub atau sering disebut Israel. Di sini Yusuf membawa kedua anaknya, Efraim sebagai anak yang bungsu dan Manasye sebagai anak yang sulung. Di sini tadi dibahas bahwa yang menerima, ya, waktu Yusuf mengantar kedua anaknya itu terus mau diberkati, dan dijelaskan bahwa tangan daripada Yakub itu tersilang, artinya kanan ke kiri, kiri ke kanan. Nah, di sana Yusuf sebagai orang tua daripada
Efraim dan Manasye menyampaikan atau menyarankan kepada ayahnya bahwa kalau bahasa orang taputar setau pa. Terus si Yakub menjawab bahwa aku tahu apa yang kuperbuat. Saya teringat dengan kejadian juga daripada kisah daripada Yakub dan Esau, di mana waktu Ishak mau memberkati Esau, di sana juga kan terjadi boleh dibilang kesalahan atau penipuan atau semacam seperti itu, karena yang harus diberkati itu kan sebetulnya kan Esau sebagai anak sulung. Tetapi dengan cara daripada atau trik daripada ibu dari Esau dan Yakub, di mana ibunya menyarankan bahwa Yakublah yang akan menerima berkat, dan di sana terjadi kalau orang baca terjadi satu boleh dikatakan tipuan atau apa itu, sehingga yang menjadi menerima berkat Yakub. Nah, saya juga waktu membaca pembahasan tadi, saya teringat dengan kejadian itu. Apa ini Yakub baking lagi DP ulah yang dia ada baking dulu, dia baking lagi pe anak cucu. Nah, sebetulnya juga kan waktu Ishak mau memberkati, sebetulnya yang diberkati sebetulnya yang anak sulung yaitu Ruben. Tetapi ternyata yang dia berkati Yusuf. Artinya kalau orang zaman sekarang kontrompe orang tua begitu, enggak adil trompe orang tua ini. Kia padang sebenarnya yang mau diberkati kita, kia padang kasih pe kita pe yang paling ade. Nah, itu pertanyaan pertama yang saya mau cari tahu kia apa begitu dong pendeta. Yang kedua, waktu Ishak mau memberkati Esau dan Yakub, ternyata itu kan cuma satu berkat. Waktu Yakub bertanya, masih ada stok berkat yang boleh for kita? Ishak jawab bahwa ya semua berkat so kasih Yakub. Nah, di pembacaan ini ternyata waktu Ishak mau memberkati Yusuf, ternyata kan dia berkati 3. Jadi Yakub memberkati ternyata 3 anaknya Yusuf dan kedua anaknya Yusuf. Artinya kita mau bertanya, kenapa waktu kejadian Ishak memberkati Yakub cuma satu berkat, dan kemudian kejadian Yakub memberkati Yusuf dan Manasye dan Efraim ada 3 berkat. Kira-kira saya ingin mau cari tahu pendeta, siapa Kang? Waktu kejadian pertama cuma 1 berkat. So mau minta lagi 1 berkat, sudah, so kasih 1 berkat sama Yakub. Dan kejadian kemudian pada Yakub ada 3 berkat. Terima kasih. Ya shalom, damai di hati. Ya terima kasih atas kesempatan. Baiklah, di malam hari ini saya lebih cenderung melalui pembacaan kita malam hari ini saya ambil pada ayat yang ketiga dan yang keempat. Di sini dikatakan, berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku. Dan ayat yang keempat, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita mengambil kesimpulan dalam pembacaan yang ketiga dan keempat saat ini, ada pengalaman iman yang memberkati. Nah, setiap pengalaman mengajarkan kita tentang iman. Nah, dalam pembacaan kita saat ini
pengalaman iman yang bagaimana yang harus kita lakukan ke depan, hari ini dan ke depan oleh pelayan khusus terhadap jemaat atau jemaat terhadap pelayan khusus, karena seringkali itu pengalaman iman berbeda antara pelsus dan juga pendeta. Mungkin pengalaman iman Ibu Pendeta yang lebih cenderung mengena sekali kepada jemaat, agar jemaat itu lebih rajin beribadah atau apalah yang berkaitan dengan pelayanan. Nah, saya mau tanya kepada Ibu, kira-kira pengalaman apa yang harus kita lakukan hari ini dan selanjutnya agar itu jemaat lebih rajin? Kalau saya baca dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, ada pengalaman Yakub bersama dengan Tuhan Allah bahwa dia berjanji untuk memberkati keturunannya. Nah, dalam kesempatan saat ini mohon Ibu memberikan semacam pemahaman iman kepada torang semua agar pelayan khusus juga dapat membagi itu kepada semua jemaat yang torang gembalakan agar mereka lebih rajin, bukan penatua dan camas atau diaken selalu bilang rajin-rajin beribadah, harus ke gereja, harus begini. Kira-kira share pengalaman iman yang bagaimana yang harus torang lakukan saat ini dan yang akan datang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saudara-saudara, yang pertama adalah mari kita belajar dari Esau dan Yakub. Jadi jauh sebelum Ishak memberkati Yakub dan memberikannya dengan hak kesulungan, maka yang dilakukan oleh Esau adalah dia menganggap rendah hak kesulungan. Dia seolah-olah melihat itu sesuatu yang biasa saja. Sehingga ketika Yakub meminta ketika dia dalam posisi lapar, dia katakan dia hampir mati karena kelaparan, maka Yakub mendesak dia untuk menjual hak kesulungannya. Karena itu Esau memberikannya kepada Yakub. Tetapi pada akhir kehidupan dari Ishak, maka ketika dikatakan istri dari Ishak yaitu Ribka mendengarkan bahwa Ishak akan memberkati Esau dengan hak kesulungan, maka dia lebih menyukai untuk anaknya Yakub mendapatkan hak kesulungan. Esau dan Yakub adalah anak kembar. Jadi sepertinya kita melihat bahwa apa yang dilakukan Yakub ini yang juga diprakarsai oleh mamanya ibunya Ribka dengan menggunakan kulit yang berbulu itu supaya kelihatan seperti Yakub ketika Ishak meraba, karena Ishak juga pada waktu itu sudah tidak bisa melihat lagi. Jadi dalam kondisi yang seperti itu kita melihat bahwa apakah ini bentuk satu tipu daya. Tetapi kalau kita melihat dari jauh sebelumnya, ternyata bahwa memang Esau sudah tidak mendapatkan hak kesulungannya karena telah menjualnya dengan sepiring kacang merah. Dengan kata lain bahwa inilah metode pencerita untuk menceritakan kembali bagaimana hak kesulungan dari Esau jatuh ke tangan Yakub. Walaupun Alkitab ini mengatakan bahwa itu dilakukannya dengan tipu daya. Sehingga pada akhir kelanjutannya juga Yakub mengalami hal itu. Ketika dia berada di rumah Laban, dia mencintai Rahel, tetapi diberikan pada malam pengantin adalah Lea. 7 tahun kemudian baru diberikan adalah Rahel. Yang pada akhirnya membuat Yakub sadar sehingga dia berbaikan dengan Esau. Itu yang dapat kita baca dari kitab Kejadian. Tetapi itulah yang kita katakan predestinasi. Bahwa Allah memilih siapa saja yang dikehendakinya.
Walaupun dalam tanda kutip kita tidak akan melegalkan cara-cara yang licik atau penuh tipu daya. Yang kedua adalah ketika kita membaca cerita tentang berkat yang diberikan Yakub kepada Efraim dan Manasye, saya katakan tadi bahwa hak kesulungan itu adalah hak istimewa. Kalau anak-anak 12 anak Yakub itu diberikan satu bagian, maka anak yang sulung itu mendapatkan 2 bagian. Jadi kesalahan Ruben adalah dia melangkahi tempat tidur dari ayahnya, dan 2 bagian itu diberikan kepada Efraim dan Manasye. Dan bagian khusus itu dalam ayat 22 yang diperjuangkan, yang diperoleh dengan panah dan pedang Yakub itu di bagian punggung gunung diberikan kepada Yusuf. Mungkin kita akan melihat itu sebagai satu bentuk ketidakadilan. Sama rata sama rasa. Kalau ada 12 kue semua mesti dapat 1. Sekali lagi saya katakan itulah predestinasi. Kedaulatan Allah memilih orang yang dikehendakinya. Tetapi sekalipun demikian saya mengatakan bahwa kalau kita membaca ayat 49, setiap anak Yakub punya berkatnya sendiri-sendiri. Jadi bukan berarti bahwa kalau misalnya Esau kehilangan hak kesulungan, kehilangan hak istimewa, bukan berarti dia tidak dapat berkat. Dikatakan dalam bagian selanjutnya, jika Esau berjuang keras, akan terjadi kelak apabila engkau berjuang keras, engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi otomatis Yakub sebagai tuan dan Esau sebagai hamba. Tetapi usahanya dapat membalikkan keadaan. Yang berikutnya bahwa kalau kita bicara tentang 12 anak Yakub, yang tidak ada di situ adalah Dina, kan, anak perempuan. Apakah Alkitab tidak adil untuk menceritakan bahwa cuma 12 anak Yakub yang mendapatkan hak kesulungan? Jadi ditambah Efraim dan Manasye, jadi dua bagian yang seharusnya milik Ruben itu menjadi bagian dari Efraim dan Manasye. Artinya bahwa Tuhan itu memberi berkat secara khusus kepada setiap orang sebagai bagian milik pusaka. Karena itu saya katakan yang paling penting kok bukan berkat tanah, materi, rumah, ladang. Yang paling penting adalah berkat iman. Kalau berkat iman kita wariskan kepada anak cucu, kalau mereka yakin bahwa Tuhan adalah gembala, maka dimanapun mereka berada, mereka pasti berhasil dan sukses. Jangan yang kita katakan privilege itu, hak istimewa itu yang membuat pada akhirnya kita dininabobokan oleh keadaan. Misalnya kalau kita memiliki sejumlah berkat tanah ladang yang luar biasa. Saya pernah melihat satu kenyataan hidup, DP Papa perajin sekali. Tetapi ketika pada keturunannya kemudian apa yang DP Papa perjuangkan, DP anak semua jual. Hanya tinggal mungkin 1-2 yang ada, padahal banyak sekali. Jadi berkat itu pun harus dibarengi dengan usaha untuk menjaga dan memelihara. Saya percaya bahwa walaupun mungkin berkat itu, orang katakan, kenapa cuma kasih begini kan Pak kita yang sulung, kenapa ada yang bungsu mendapatkan lebih banyak. Bukan berarti cuma berkat seperti itu yang akan kita terima. Kalau bacaan kita yang saya baca tadi, kalau orang berjuang keras, berusaha keras, bukan cuma 1, 30, 60, 100 kali lipat. Asalkan kita memiliki Tuhan sebagai sumber berkat. Dan bukan kita mencari berkat dan lupa Tuhan sebagai pemberi berkat.
Karena itu apapun itu bagi anak-anak, kakak beradik, kalau apa orang tua sewariskan terimalah dengan syukur. Dan berjuanglah itu dari 1 menjadi 5, dari 1 menjadi 10. Ini hanya kalau boleh saya katakan dalam tanda kutip itu apakah sifatnya satu pemberian untuk didayagunakan, diolah kembali. Sehingga kita pada akhirnya tidak akan berpikir tapi mama, tapi papa cuma kasih 1 bagian dan akan terus jadi 1 bagian. Mama dan papa saya memberi 1 bagian dan ketika saya punya anak cucu saya akan menggandakan menjadi 5 bagian. Itu sikap yang benar. Bukan sikap yang apatis, cemburu, dengki dan merasa bahwa kita tidak diperlakukan dengan adil. Jadi daripada kita berpikir seperti itu, mari ubah konsep. Berpikirlah bahwa kalau kita punya Tuhan sebagai gembala, Dia pasti menyediakan yang terbaik untuk kita. Yang berikutnya, sekarang kita bicara tentang cerita iman. Ada satu buku yang dikatakan berbagi cerita. Cerita iman seperti apa? Cerita iman inilah yang kita ceritakan ketika orang duduk makan di rumah. Cerita iman inilah yang akan kita lanjutkan kepada anak cucu. Tetapi sekarang tidak lagi cerita iman yang menjadi topik yang menarik. Yang menarik sekarang adalah yang viral di medsos, di TikTok, Instagram, dan seterusnya. Itu cerita-cerita kita. Padahal cerita-cerita yang membangun iman itu yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Antara lain apa cerita kita? Apakah kita punya pengalaman seperti Yakub yang bergulat dengan malaikat Tuhan dan dia menang? Dan itu dia ceritakan kepada anak cucunya. Bahwa ada kemenangan, ada janji Tuhan. Tetapi juga Yakub menceritakan cerita sedih. Dalam perjalanannya di Padan istrinya yang ia cintai Rahel meninggal. Jadi cerita-cerita iman dikemas sebagai suatu cerita perjuangan. Tetapi juga dikemas sebagai suatu cerita yang mendukacitakan, tetapi yang memberikan semangat iman. Dan setiap kita pasti punya cerita seperti itu. Orang kasih ingat Pak Jemaat di kolom pada anak cucu, cuma Tuhan sebagai sumber berkat. Kita tidak berdaya, kita tidak mampu. Suatu saat orang akan tua, mati seperti Yakub. Apa yang kita tinggalkan? Kalau kita tidak mewariskan nilai iman kepada anak cucu. Jangan akhirnya orang menyia-nyiakan hidup di dunia dan pada akhirnya orang tidak mendapatkan rumah baru yang di sorga. Itu saja yang akan menumbuhkan motivasi kita lebih baik cari Tuhan, lebih baik mendekatkan diri pada Tuhan, lebih baik memanfaatkan waktu hidup kita untuk rajin beribadah, rajin melayani, daripada mungkin melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Yang selebihnya nanti terang jawab itu dan kembangkan itu dalam kesaksian, dalam khotbah, dalam pengajaran kita di kolom Bipra dan kelompok pelayanan lanjut usia. Demikian tema kita, Tuhan sebagai gembala memberkati keturunanmu, bahwa berkat itu adalah otoritas daripada Tuhan kepada siapa Dia mau berikan. Bagaimana besarnya, ukurannya, takarannya, itu adalah otoritas Tuhan. Kemudian kedua, bahwa sebesar atau sekecil apapun berkat itu, apabila kita tetap mengupayakan dalam hidup ini, sebagaimana penjelasan tadi, maka dia akan lebih berkembang, akan berbuah. 1 talenta jadi 100 talenta. Ya. Jadi dalam rumusan bahwa ada upaya optimal manusia akan berjumpa dengan kasih karunia, maka berkat akan lebih besar. Atau dalam rumusan bahasa saya mungkin mujizat.
mujizat akan terjadi adalah karena ada upaya optimal manusia berjumpa dengan kasih karunia. Jadi walaupun berkat sudah ditakarkan oleh Tuhan menurut takaran Tuhan karena itu adalah otoritas, tetapi kita juga diberi kesempatan untuk berupaya. Dan yang ketiga, bahwa pengalaman iman yang menumbuhkan dan memotivasi orang lain, marilah kita bawa saksikan dalam perjalanan hidup kita, baik melalui pelayanan, khususnya bagi para pelayan khusus. Itulah materi yang sudah kita bahas, kiranya ini memperkaya pemahaman kita dari bacaan kitab Kejadian pasal 48 ayat 1 sampai dengan 22. Demikian kami menyampaikan terima kasih kepada pemateri pada saat ini, Ibu Pendeta Dr. Tresia Tombokan MTH. Selanjutnya kita akan doa tutup. Doa tutup akan dipimpin oleh Bapak Kenny Rondonuwu. Kita akan tutup program Kusapa pada malam hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Allah sebagai gembala kami yang hidup, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kehidupan kami umat manusia, bahkan Tuhan Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami di jalan yang benar. Malam hari ini Tuhan Roh Kudus telah menuntun umat-Mu, jemaat Gemim Betania Telintingkulu, yang pada malam hari ini dilaksanakan oleh kolom 13 Jemaat Gemim Betania Telintingkulu. Di dalamnya seluruh pelayan khusus, mulai dari kolom 1 sampai kolom 25, bahkan juga pelayan Bipra yang ada di Jemaat Gemim Betania Telintingkulu. Kami sudah terberkati oleh karena kasih anugerah Tuhan di malam hari ini di rumah-Mu yang kudus ini. Hamba-Mu Pendeta Dr. Tresia Tombokan MTH yang sudah menjadi saluran berkat, yang sudah menyampaikan akan makna firman Tuhan yang nantinya akan diberitakan pada minggu depan dari tanggal 26 Oktober sampai dengan tanggal 1 November tahun 2025 ini. Biar kiranya ya Tuhan apa yang telah dijabarkan tadi boleh menjadi satu pegangan iman bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di Jemaat Betania Telintingkulu, pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 25 untuk menjabar-jabarkannya kepada Jemaat Gemim Betania Telintingkulu. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu ini yang Engkau berikan kepada kami di malam hari ini. Biar kiranya kami semua terberkati oleh karena kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus dulu, sekarang, dan sampai akan selama-lamanya. Amin. Demikian acara Kusapa kita pada malam hari ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Penatua Siane Manopo Sumarau sebagai ucapan terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, demikianlah program Kusapa di malam hari ini. Untuk itu atas nama pelayan khusus Jemaat kolom 13 menyampaikan banyak terima kasih. Pertama kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi waktu dan kesempatan bagi kita semua, kepada pembawa materi Ibu Ketua Jemaat, Ibu Pendeta Dr. Tresia Awi Tombokan MTH, kepada Bapak Moderator, Bapak Penatua Am Insinyur Heri Gagola MSI, doa pembukaan Pemuda Monik Rumagit, pembacaan firman Tuhan Ibu Silvane Rondonuwu Laluyan, doa penutup Bapak Kenny Rondonuwu, dan kami pun menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, teman-teman Pelsus dan Badan Pekerja, serta seluruh Jemaat kolom 13 yang sudah bertugas dalam program kunjungan sharing dan penggembalaan malam hari ini. Kami menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom.